Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas genap akan mempresentasikan tentang pengasapan ikan cakalang. Anggota kelompok kami terdiri dari Alivia Mediana Masta dengan NIM 220 301 191 400 80. Lalu Almas Diani dengan NIM 220 301 191 40122. Lalu Akbariska Nur Azizah dengan 220 301 191 40124. Kemudian Ikma Afia dengan NIM 220 301 191 40126. Next. Yang pertama itu ada jenis pengasapan. Pengasapan adalah proses penetrasi yang mudah menguap senyawa pada ikan yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan menghasilkan produk dengan rasa dan aroma. Komposisi ikan setelah diasapi memiliki kandungan fenol tergantung pada proses yang diterapkan dalam pengasapan. Durasi dan suhu ruang di ruang pengasapan juga dapat mempengaruhi hasil ikan asap. Teknik pengasapan ikan yang secara umum dikenal oleh masyarakat ada dua, yaitu pengasapan panas dan pengasapan dingin. Proses pengasapan panas biasanya sering disebut dengan fish baking. Pada pengasapan panas, suhu penyimpanan sekitar 70–100 derajat Celcius. Sedangkan pada proses pengasapan dingin, suhu penyimpanannya sekitar 15–50 derajat Celcius. Proses pengasapan panas untuk pengeringan berlangsung cepat, sedangkan pengasapan dingin untuk pengeringan berlangsung perlahan. Kadar air yang dihasilkan oleh pengasapan dingin relatif lebih rendah, sehingga pengasapan dingin dapat diterapkan untuk pengawetan yang tahan lama. Jenis produk. Next. Ikan memiliki nutrisi seperti asam lemak omega 3, protein, dan mineral sehingga memiliki sifat fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Next. Hasil perikanan mudah mengalami proses degradasi dan pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme dan enzim yang terkandung dalam daging ikan, sehingga ikan perlu diolah dan diawetkan untuk mencegah kerusakan pada produk ikan. Next. Pengasapan merupakan salah satu metode pengolahan dan pengawetan yang merupakan kombinasi dari penggaraman, pemanasan, dan pengasapan sehingga menghasilkan produk yang tahan lama dengan aroma dan rasa yang khas. Aroma dan rasa yang khas berasal dari pembakaran alami senyawa kimia. Selama pengasapan terjadi penetrasi senyawa volatil dari pembakaran kayu hingga daging ikan untuk menghasilkan produk dengan rasa dan aroma tertentu. Selain itu, proses pengasapan akan menghasilkan produk dengan umur simpan yang lama karena aktifnya senyawa antimikroba yang berasal dari asap dan terjadi proses inaktivasi enzim daging ikan yang mempengaruhi kualitas ikan asap. Senyawa kimia dari asap kayu umumnya berupa fenol yang berperan sebagai antioksidan, asam organik, alkohol, karbonil, hidrokarbon, dan senyawa nitrogen seperti nitrooksida, aldehid, keton, ester, etol yang menempel pada permukaan dan selanjutnya menembus ke dalam daging. Next. Ikan cakalang merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang banyak digunakan sebagai bahan baku ikan asap. Asap akan mengawetkan produk ikan cakalang karena aksi desinfeksi formaldehida, asam asetat, dan fenol yang ada dalam asap. Untuk mendapatkan kualitas ikan asap yang baik, harus digunakan jenis kayu atau sabut kelapa dengan kualitas yang baik. Next.
Nutrisi pada ikan asap itu ada protein. Pada ikan asap dipengaruhi oleh kesegaran bahan mentah dari ikan cakalang serta metode pengasapan yang digunakan. Lalu ada lemak. Kandungan lemak yang tersedia terendah terdapat pada ikan cakalang yang menggunakan cangkang pala. Lalu ada abu yang terkandung dalam ikan cakalang menunjukkan bahwa ikan cakalang mengandung mineral. Lalu produk ikan cakalang asap yang menggunakan cangkang pala akan menghasilkan kandungan PUFA tertinggi. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh parameter terhadap kualitas ikan cakalang asap. Next. Yang pertama yaitu suhu. Suhu akan mempengaruhi kadar pH, dan kadar air pada ikan cakalang asap. Next. Yang kedua yaitu waktu. Waktu akan mempengaruhi kadar pH pada ikan cakalang asap. Semakin lama waktu pengasapan, kadar pH akan semakin meningkat. Next. Yang ketiga yaitu kadar air. Kadar air yang banyak akan mempercepat waktu simpan ikan. Kadar air dipengaruhi oleh suhu. Next. Yang keempat yaitu kadar fenol. Fenol memiliki semua komponen asap yang ada pada ikan asap. Meningkatnya kandungan fenol akan menyebabkan peningkatan komponen asap lainnya. Next. pH. Kondisi pH rendah, proses degradasi berjalan lambat karena pH produk bersifat asam. Semakin lama waktu penyimpanan nilai pH, semakin meningkat disebabkan oleh enzim aktivitas dalam daging ikan. Next. Hidrokarbon aromatik polisiklik. Produk ikan asap dengan pengasapan panas memiliki pH yang lebih tinggi daripada produk ikan asap dengan metode pengasapan dingin. Kadar pH dapat dipengaruhi oleh ukuran ikan. Next. Selanjutnya adalah sifat organoleptik ikan cakalang asap. Beberapa faktor seperti kualitas fisika kimia ikan segar, umur, jenis kelamin, dan variasi musim, serta proses pengasapan itu sendiri akan mempengaruhi sifat organoleptik produk akhir dari ikan cakalang asap. Next. Yang pertama, warna. Deposisi asap pada produk menyebabkan beberapa perubahan fisik dan kimia yang berkaitan dengan satu sama lain. Proses kimia yang penting adalah reaksi karbonil amilano yang menghasilkan warna coklat keemasan. Ketebalan irisan ikan, lokasi atau daerah pengambilan, serta musim panen ikan dan metode pengasapan yang digunakan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi warna akhir produk. Interaksi karbonil dari asap dan protein juga berpengaruh terhadap warna ikan asap. Next. Aroma. Bau yang timbul pada produk disebabkan oleh gabungan bau yang dimiliki oleh masing-masing senyawa yang ada pada asap seperti senyawa formaldehid dari asap yang mempunyai fungsi deodoran dan senyawa fenol yang mempunyai sifat sebagai senyawa aromatis. Secara kimiawi, perubahan rasa dan aroma pada ikan asap dihasilkan dari senyawa karbonil dan fenol yang terdapat dalam asap ditemukan bahwa karbonil dan turunannya berperan dalam pembentukan warna, rasa, dan aroma dari ikan asap. Next. Rasa khas dari ikan cakalang asap disebabkan oleh adanya senyawa fenol dan karbonil yang berperan penting dalam rasa ikan asap, seperti guaiacol dan xyringol, karena senyawa fenol memberikan karakteristik organoleptik yang spesifik. Ditemukan juga bahwa variasi senyawa volatil yang berbeda dapat memberikan variasi rasa pada produk akhir. Next. Tekstur. Tekstur ikan cakalang menjadi lebih lunak disebabkan oleh beberapa faktor. Kadar air ikan cakalang dipengaruhi oleh suhu dan lama pengasapan. Semakin tinggi suhu dan lama pengasapan, maka kadar air semakin menurun, sehingga teksturnya akan menjadi lebih lunak. Next.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Untuk kurang lebihnya, terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.